Yang pertama, jangan bawa ekstra bagasi. Banyak orang kalau traveling bawa extra luggage, akhirnya di-charge sama airlines-nya. Karena berarti kalau kita bawa ekstra bagasi karena pesawatnya sudah dihitung sedemikian rupa, sekian kilo dia akan terbang, kalau kita sampai bawa ekstra bagasi, di-charge kitanya. Kita yang suruh bayar. Ya. Dan orang yang bawa bagasi ekstra selalu merepotkan orang yang traveling sama dia. Karena orang yang traveling sama dia pasti ikut ngangkatin juga. Apa sih ekstra bagasi? Kepahitan masa lalu, kekecewaan sama diri sendiri, dan belum maafin diri sendiri, bahkan mungkin kekecewaan sama Tuhan yang kita bawa sampai hari ini. Perhatikan ini baik-baik, banyak orang yang hidupnya bawa extra baggage dan dia gak sadar dia bawa macam-macam dari masa lalu dan dia lupa bahwa akhirnya hidupnya merugikan orang lain. Yang pertama, orang yang bawa ekstra bagasi dari masa lalu, dia akan putar-putar terus di otaknya dia kekecewaan, kepahitan yang orang lain pernah buat atas hidupnya. Bahkan dia mulai putar-putar rekaman-rekaman yang kejadian masa lalu, dia mulai rekam dalam hidupnya dan dia mulai membuat strategi. Kalau nanti gue ketemu sama orang ini, dia udah atur perkataan-perkataannya. Amsal 4 ayat 23 mengatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan orang seperti begini, dia mulai rekam semuanya. Semua benih yang tadinya hanya sekedar diberikan kepada dia, memang bukan salah dia misalnya, tapi karena dibiarkan jadi akar kepahitan menjalar sangat jauh dan akhirnya bukan sekedar dia rekam dalam hidupnya, dia mulai keluarkan kata-kata yang sangat busuk dari hidupnya. Pernahkah Bapak Ibu dekat-dekat orang yang kata-katanya negatif terus, mencibir terus, asumsi terus, sensitif terus. Roma 3 ayat 14 mengatakan begini, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Udah mereka ngerekam semua perbuatan-perbuatan yang jelek itu dalam sini. Mereka kecewa sama diri sendiri. Bahkan akhirnya banyak yang orang kecewa sama Tuhan. Saya paham. Perhatikan ini baik-baik. Banyak orang yang berduka karena ditinggalkan the loved ones, orang yang mereka kasihi. Dan mereka kepahitan sama Tuhan. Bapak Ibu, kita nih gak didesain untuk pisah sama orang yang kita kasihi. Itu semua terjadi karena dosa. Satu hal Tuhan sudah pastikan dalam hidup kita, orang Kristen gak bisa mati. Orang Kristen jiwa dan rohnya hidup sampai selama-lamanya dengan Tuhan. Orang Kristen hanya dipisahkan dari tubuhnya saja. Orang Kristen istilahnya hanya meninggalkan dunia. Makanya di Tesalonika dibilang gini, jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena di dalam Kristus satu hari kelak kita akan berjumpa kembali dengan mereka. Oke? Memang kita gak didesain seperti begitu. Tetapi akhirnya kita kebingungan. Saya berduka bukan untuk orang yang pergi. Saya berduka untuk orang-orang yang ditinggalkan. Dan seringkali saya gak bisa ngomong. Dan saya juga akhirnya lemah akhirnya. Ngadepin kedukaan demi kedukaan. Dan akhirnya kita mengatakan kata-kata yang salah ketika kita pergi ke rumah duka. Please, perhatikan ini baik-baik. Jangan pergi ke rumah duka dan ngomong sama orang yang berduka, bilang begini, kamu harus kuat. Enggak, dia gak harus kuat, dia harus nangis hari itu. Dia harus nangis. Jangan sok mau menyempurnakan kondisi dan kita udah gak ngerti harus ngapain. Ini pesan saya, nasihat saya, kalau ke rumah duka, dengerin kisahnya mereka, nangis bareng-bareng mereka kalau perlu. Kasih pundak kita, stop katakan kata-kata yang akhirnya membuat mereka makin kesel akhirnya. Kamu harus kuat ya. Dia juga tahu dia harus kuat, cuman dia gak bisa kuat hari itu. Akhirnya kita mengeluarkan kata-kata seperti begitu. Saya, waktu baru sembuh sakit, iman saya di sini. Waktu saya doain orang dan banyak teman-teman saya meninggal, ada seorang anak yang dibawa ke lounge-nya gereja, umur 5 tahun. Saya doakan karena tumor di otak. Dan waktu saya doakan dan tiba-tiba saya berdoa setiap malam, saya bilang sama istri saya, kita doain ini anak. Tiba-tiba beberapa bulan yang lalu saya dengar dia berpulang. Dipanggil pulang sama Tuhan. Bapak Ibu pikir iman saya selalu di sini? Enggak juga. Iman saya jeblok juga. Bukannya berarti kalau iman saya di bawah saya mempertanyakan Tuhan dan tidak percaya sama Tuhan. Bukan. Iman saya lemah juga. Saya juga manusia. Saya juga lemes.
Hari-hari seperti begitu, nggak tahu mesti ngomong apa sama orang yang ditinggalkan. Tapi firman Tuhan bilang begini, Bill, aku adalah pemimpin dan penyempurna imanmu. I'm the author and the finisher of your faith. Tuhan tahu kita gak sempurna, Tuhan tahu kita gak mampu, tapi justru di dalam kelemahan kita itu kesempatan lihat kuasa Tuhan disempurnakan. Kita menyembah Tuhan yang sempurna, dan hari ini dia melihat kita dari kasih karunia, dan dia lihat kita semua anak-anaknya disempurnakan sama dia. Kondisi kita gak akan sempurna, dia di mata dunia gak akan pernah bisa sempurna. Dan orang yang bawa extra baggage adalah orang yang sering kali ironisnya sakit-sakitan. Alkitab mengatakan Kisah Rasul 8 ayat 23, Kisah Rasul 8 ayat 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah menjadi seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Sakit, mahlah, GERD lah, dan organ-organ yang lain kena terus akhirnya. Karena nyimpen ekstra bagasi dari masa lalu, simpen sampah dari masa lalu. Dan yang paling mengerikan adalah orang yang simpen kepahitan dari masa lalu, dia akan membuat orang di sekitarnya pahit sama dia. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 mengatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Perhatikan kalimat ini, because we're gonna go back here. Kita akan kembali ke sini. Perhatikan kalimat ini, jangan jauh-jauh dari kasih karunia Tuhan. Perhatikan ini, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Oke? Yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Satu hari, saya lagi tidur siang, lagi masa SMA, papa saya ketok kamar saya. Karena biasanya jam 4, jam setengah 5 sore kita punya waktu ngopi sama ngeteh bareng. Mama saya orang India, jadi kalau sore ada teh India. Pernah minum teh India? Enak banget. Papa ketok kamar karena kita dibiasain tidur siang. Dia ketok kamar, terus kamar biasa gak dikunci, dia masuk ke dalam. Terus dia ambil, ayo ngopi, minum-minum teh, makan roti dan lain-lain. Itu biasa lah, kita kumpul lagi sore-sore. Saya lagi terbaring di tempat tidur saya, ngucek-ngucek mata. Dia duduk di sebelah saya. Gak tahu dia ngelihat apa di kamar saya, karena di kamar saya banyak poster band metal. Jangan hakimi saya, itu masa SMA saya. Saya suka band rock. Jadi dia ngeliatin gitu ya, dia ngeliatin, terus dia duduk di situ. Nggak tahu apa yang nge-trigger dia, pikiran dia. Mungkin dia ingat sama masa lalu dia. Tiba-tiba secara random dia bilang gini, Bill, kamu tuh pernah dengar nggak ceritanya Opa, papanya dia, yang saya nggak pernah ketemu. Kenapa Pak? Kamu tahu kan Opa tuh tentara Kenil di Manado sana, di kampung Tomohon. Oke, terus kenapa dia? Dia tuh jahat banget loh Bill. Dia terkenal adalah orang yang sangat-sangat jahat saat itu. Dan galaknya luar biasa. Kenapa papa ngomong gitu? Papa udah biasa dulu diikat di pohon, ditelanjangin, disemutin sama semut merah, dipukulin sama dia, dipermalukan di depan orang-orang desa papa. Dia ngomongnya nyantai aja, biasa aja. Wow, waktu dia ngomong gitu, saya ingat teman-teman saya yang duduk di bangku SMA yang digebukin sama orang tuanya karena orang tuanya digebukin sama orang tuanya juga. Terus saya tanya gini dong, kok papa gak pernah pukulin kita kayak gitu? Papa kalau disiplin kita normal-normal aja. Bahkan saya melihat sosok ayah yang penuh dengan senyum dan sangat luar biasa. Dan pertanyaan kedua saya, papa gak pernah mukulin mama. Bahkan dia lebay banget sama mama saya. Mama cuma staycation 1 malam. Karena dia keluarga besar suka staycation di salah satu hotel di Jakarta yang favoritnya mereka pergi ke situ. Papa males lah ikut, cuman 1 malam dia nganterin ke hotel itu, dia pulang lagi, besok dijemput lagi. Besoknya mama pulang ada bunga segede-gede bagong di rumah, tulisannya welcome home. Aduh please deh Pak ya, lebay banget. Ya, terus dia bilang gini, emang kenapa? Emang harus ulang tahun sama Valentine aja kasih bunga? Ya ampun, itu papa saya. Makanya sampai hari ini saya masih kangen sama dia udah pergi 14 tahun yang lalu. Kalau hari ini dia ada pasti dia duduk di sini. Dan dia pasti bingung antara temenin saya atau temenin Jesse. Karena dia suka ikut sama kita. Waktu dia ngomong begitu, terus saya tanya, kok papa gak lakukan hal yang sama? Tahu gak dia bilang apa? Bill,
Waktu papa mau menikah sama mama di tahun 66 di GPD Ketapang dengan bapak almarhum Hani Mande, pendeta di sana. Papa serahin semua kepahitan papa di altar Tuhan. Dengan kata lain, dia pastikan dia gak bawa sampah dari masa lalu. Dia gak bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Dan dia masuk ke dalam pernikahan itu sehat. Sehingga dia tidak pernah mencemarkan dan membuat rusuh di rumah. Karena ditinggalkan di masa lalu. Di momen dia sedang duduk di kamar saya, ada sesuatu yang nge-trigger memorinya dia. Sehingga dia ingat dan dicerita sama saya. Momen-momen seperti begitu yang nge-trigger kita. Sehingga kita ingat sama masa-masa lalu yang gak enak sama hidup kita. Seringkali bisa merupakan seseorang yang kita lihat. Dan orang itu mengingatkan kita sama orang yang pernah menyakiti kita. Tiba-tiba kita gak inget, kita gak kenal sama nih orang. Tiba-tiba kita bisa ngomong begini, gue gak suka tuh sama dia. Kenapa? Tahu tampangnya gak banget. Lu kok penghakiman banget sih gitu. Karena tiba-tiba itu orang ngingetin kita sama masa lalu. Tiba-tiba seorang ibu bisa ngelihat seorang anak yang anaknya pernah dipanggil pulang sama Tuhan. Dia ingat anaknya, nge-trigger memorinya, dia bisa sangat sedih dan traumatik tiba-tiba. Itu saya sebut momen api arang. Alkitab mencatat sebuah kisah yang sangat dahsyat. Dan ketika momen-momen itu terjadi, kita harus belajar bahwa ada kasih karunia Tuhan yang dia mau lakukan dalam hidup kita sehingga kita dipulihkan saat itu juga. Coba buka sama-sama saya di Yohanes pasal yang ke-18 ayat 18. Yohanes 18 ayat 18 mengatakan begini. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Berdiam itu artinya menghangatkan tubuh. Dan api arang itu adalah momen yang terjadi, saya jelasin. Mereka sedang ada di depan pelataran rumah daripada imam besar Kayafas. Yesus lagi ditahan. Di depan karena cuaca dingin mereka buat api arang. Kalau pernah nonton film-film ya biasanya ada gentong, kalau gitu tunawisma di New York misalnya gitu ya, the homeless. Mereka taruh kayu-kayu, mereka bakar, terus mereka berdiam. Berdiam itu artinya menghangatkan tubuh di situ. Kita nggak tahu apakah bentuknya api unggun atau apa, kita nggak tahu. Momen api arang. Petrus di situ lagi menghangatkan tubuh. Tiba-tiba ada orang datang ngomong sama dia gini, lu bukannya murid Yesus? Kita udah tahu apa yang terjadi. Dia sangkal Yesus 3 kali. Oke? Udah ya, terjadi ya. Ini ditulis sama temannya loh. Ditulis sama temannya namanya Yohanes. Yohanes adalah murid yang selalu fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia, bukan kasihnya dia kepada Tuhan. Orang yang fokus sama kasihnya kepada Tuhan cenderung menjadi self-righteous. Dan itu yang dilakukan sama Petrus. Dia selalu bilang gini, gak mungkin lah gue sangkal dia. Gue paling sayang kok sama dia. Itu kira-kira narasi dia begitu. Kalau Yohanes enggak. Kalau baca kitabnya Yohanes sering banget dia tulis begini, murid yang dikasihinya. Itu dari ngomong tentang dirinya sendiri. Kalau kita baca kita mungkin pikir gini, ini Yohanes narsis banget sih. Bukan, dia lagi fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Sehingga akhirnya dia bisa memberi yang terbaik karena sudah menerima yang terbaik. Seringkali kita terbalik. Kita gak belajar terima dari Tuhan. Makanya prinsip saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya, terbalik-balik akhirnya. Oke, Yohanes tulis begini, kemudian Yesus naik ke kayu salib, Yesus mati di kayu salib, dia bangkit di hari yang ketiga, kemudian dia mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Penampakan yang pertama, ada Petrus gak? Ya ada lah. Mungkin Petrusnya gak enak dekat-dekat dia, belum terjadi dialog one on one. Ketemu sama rame-rame gitu ya, mereka mulai pada kaget, ada Thomas, tiba-tiba Yesus muncul di ruangan yang terkunci gitu ya. Terus belum ada dialog dengan Petrus, mungkin dia menjauh, mungkin dia gak enak gitu ya. Perjumpaan kedua dan penampakan yang ketiga. Penampakan yang ketiga, saya percaya firman Tuhan kalau menulis angka simbol itu gak kebetulan. Angka 3 itu adalah angka kebangkitan. Penampakan yang ketiga, itu terjadi di tepi Danau Tiberias. Kepada siapa? 7 murid. 7 angka sempurna. Siapa 7 muridnya? Petrus,
Yohanes, makanya Yohanes yang tulis. Yakobus, Nathanael, Thomas, ada 2 murid lagi gak disebut. Mereka lagi menjala ikan. Di tepi Danau Tiberias, Yesus lagi masakin mereka makanan pagi, breakfast. Breakfastnya apa? Roti campur ikan. Atau yang kita kenal hari ini, panada. Yang ketawa orang Manado, yang gak ngerti tanya apa sih panada? Makanya gaul sama orang Manado ya. Yesus masakin panada di pinggir. Look what happened, lihat apa yang terjadi. Mereka selesai menjala ikan, mereka menepi toh. Coba lihat ini, Yohanes 21 ayat 9. Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat apa? Api arang. Dan di atasnya ada apa? Ada panada. Ya. Mereka duduk toh di situ kan? Petrus duduk toh di situ. Dia lihat apa? Api. Ingat nggak dia? Sama momen ketika dia nyangkal Yesus. Dek. Aduh. Api arang. Nanti Bapak Ibu baca di rumah ya. Kelanjutan dari kisah Yohanes 21. Itu adalah pertama kali Yesus berdialog sama Petrus. Dia gak pernah ngungkit-ngungkit. Kenapa kamu nyangkal saya? Gak pernah. Dia tanya 3 pertanyaan yang sangat indah. Dia bilang gini, kamu sayang gak sih sama saya? Karena aku terlebih dahulu telah mengasihi dirimu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Di momen api arang, di momen ketika kita ke-trigger memori kita, ingat tentang masa lalu. Tuhan mau step in di situ, Tuhan mau intervensi, dia mau katakan begini, ingat kasih karuniaku cukup bagimu. Lepaskan pengampunan buat orang itu. Gak penting. Kamu hidup hanya sementara. Kalau kamu pernah kecewa sama dirimu sendiri, ingat aku gak pernah tuduh kamu. Kalau kamu pernah jatuh dalam dosa, yang aku datang dan kalau Roh Kudus datang, aku hanya mengingatkan perbuatanmu. Dan kalau ada suara-suara yang menyerang karaktermu, kamu dibilang kamu gak layak, kamu gak bisa, kamu bodoh. Itu bukan dariku, itu dari iblis. Karena iblis akan serang karakter kita, tapi Tuhan akan bilang, nak, yang kamu buat itu salah nak. Hati-hati itu bisa membahayakan dirimu. Setelah dia pulihkan Petrus, 3 kali juga dia bilang begini sama Petrus, gembalakan domba-dombaku. Kamu harus pulih supaya kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Jangan bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Kalau enggak, kamu enggak akan bisa jadi berkat buat orang lain. Petrus menjadi pilar daripada gereja mula-mula. Dan ketika dia khotbah di Kisah Rasul pasal yang kedua, 3.000 orang bertobat. Terima Yesus. Dan bahkan di bukunya Petrus dia bilang begini, guys, listen to this, ingat ini tuh anak teman-temanku. Jangan sampai kamu kehilangan pegangan, jangan sampai kamu tersesat. Terus dia sambung dengan kalimat ini, bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan. Dan pengenalan akan dia. Kalau kamu tahu isi hati dia, kamu makin gak mau buat dosa, kamu makin merdeka dalam hidupmu.